live kan di Jadid HMC ya. Akhirnya setelah sekian lama Jadid HMC nggak pernah live, kita live kembali di YouTube Jadid HMC. Oke, silakan Bang Andre, ada yang mau disampaikan? Iya, tadi gue mau menyampaikan lagi tadi kan apa namanya tentang masalah Bang Zuma tadi loh. Sekarang kan Otennya lagi goreng-goreng Bang Zuma nih. Ya kan, ada walaupun sedikit kesalahan digoreng. Oh, bukan ikan goreng, bukan ikan yang digoreng. Bukan ikan goreng lagi, dia udah kayak gimana gitu loh. Itulah rasa ketakutannya dengan Bang Zuma, makanya mereka tuh mencari apa ya? Bagaimana Bang Zuma ini jatuh, bagaimana Bang Zuma ini terpuruk, ya. Makanya lagi debat kayak begini langsung ditombak segala macam, langsung diiniin. Jadi ya kayak gitu. Udah banyak sekali rasa ketakutannya mereka dengan Bang Zuma. Gitu. Tadi gue mau menyampaikan aja bahwa apa namanya si Metraton itu tuh ya kan bikin si botak. Ya kan dia goreng-goreng katanya. Ini Bang Zuma ini ngasih ayatnya salah-salah. Bukan salah gitu karena di apa namanya digoreng-goreng gitu. Saya udah bikin VT-nya. Tapi kita bersyukur. Tapi kita bersyukur berkat Metatron Dr. Richard mualaf ya. Ya, saya mau juga ucapkan terima kasih buat Metatron. Berkat Anda Dr. Richard mualaf. Gini Bang Jul, itu juga gue mau ngomongin. Sebenarnya si Richard Lee itu waktu diskusi sama Don Ditan, inget nggak? Iya, sama si Metraton. Itu sudah mualaf. Itu kita udah tahu. Jadi udah setahun yang lalu dia mualaf sebenarnya. Ya, gara-gara mendengarkan penjelasan dari teman-teman Coten yang tidak masuk di akal, menguatkan dia untuk keluar. Iya, itu akhirnya dia keluar gara-gara si botak itu ngomong begitu. Itu benar. Gara-gara Metraton itu memang betul dia mualaf. Itu tapi udah setahun yang lalu. Jadi bukan karena kan orang-orang memframing Dr. Richard Lee gara-gara lagi ada kasus masalah kayak gini-gini dia untuk supaya aman dianya masuk jadi mualaf. Oh enggak, itu udah setahun yang lalu, itu ada gue videonya. Pengakuan Dr. Richard Lee jangan sampai dipublikasikan dulu, pengakuan Dr. Richard Lee segala macam, nanti gua publikasikan. Ada si Don Ditan juga punya kok. Itu sama gua, ada guanya. Ya, aku juga tahu itu. Aku dikasih tahu sama Ko Dondi. Ya, jadi bagi teman-teman kita harus berterima kasih dengan hadirnya coten-coten yang lucu-lucu ini, karena berkat mereka makin banyak orang yang menggunakan akal dan tersadarkan. Ya, sekali lagi saya mewakili teman-teman muslim mengucapkan terima kasih buat Metatron dan orang-orang seperti Bang Jordan Marpaung ini. Ya, Bang Zuma lagi nyari akun yang masih bisa dipakai, saking banyaknya yang ditombak dalam beberapa hari terakhir. Ya, mungkin dari Bang Ansel yang mau sampaikan. Oke, ini si Won dari tadi nggak ada ngomong, kita turunin. Untuk Bang Zuma kita sisain satu ya. Terus Bang Diu monitor. Bang Dewa. Ya, bagi yang muslim tolong ya, soalnya nanti saya susah naikkan Bang Zuma karena di sini sudah ada 60-an permintaan. Ini dari tadi saya hapus. Capek juga loh hapusin permintaan gini. Oke, Bang Zuma sudah masuk. Mari diskusi baik-baik. Gak usah kesurupan. Patahkan argumentasi saya dengan ilmu. Jangan dengan kebencian. Ayo. Pertanyaan saya masih sederhana kali. Aku akan mengadakan perjanjian, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dan keturunan si ular. Yang mengadakan permusuhan, yang menciptakan permusuhan dari sejak semula itu siapa? Jawab dengan jujur. Itu pertanyaan. Ayo. Mana ini? Cik tahu, jawab. Dijawab. Ayo kawan. Ya sudah, silakan. Kamu menjawabnya keturunan iblis diremukkan oleh Yesus. Apa nyambungnya ke sana coba? Ya, terus siapa yang dinubuatkan? Yang saya tanya bukan masalah nubuat.
yang mengadakan dan yang menciptakan permusuhan di situ itu siapa? Ya, terus siapa yang mau hadir? Yang Ya, kan? itu ditulis kejadian 315 itu siapa? Aku Siapa aja lah, jujur aja lah, kan sudah Ya tertulis di. Tuhan lah. Berarti itu Tuhanmu Bukan nggak? Allah itu. Bukan Itu Tuhanmu Allah nggak? itu. Kutanya dulu, itu Tuhanmu nggak? Tuhan yang akan datang Itu Tuhanmu menghancurkan tidak? Kepala Itu kan ular kesurupan kan? itu. Nah, itu kan? Ya, Kutanya samamu, itu Tuhanmu nggak? Yang menciptakan kejahatan itu Tuhanmu nggak? Ya mau nggak mau buah si malakama nih ya. Ayo, Tuhanmu nggak itu yang menciptakan kejahatan di situ? Sudah bagus-bagus Adam dibuat bermusuh dengan ular. Siapa yang menciptakan kejahatan? Kutanya dulu samamu. Yang menyesatkan tadi itu siapa? Kau kan bertanya, Tuhannya umat Islam itu penyesat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan kesesatan di situ? Tuhanmu kan? Oke, saya jawab ya. Tuhanmu nggak? Allah SWT menciptakan iblis, berarti Allah SWT menciptakan dosa. Kamu tahu Ini sudah nggak? muncul. Bagaimana mungkin ada dosa kalau iblis dan manusia tidak bermusuhan, Kuclo? Yang mengadakan Iblis permusuhan di masuk sini tadi siapa? Islam. Hadits Sayyid Muslim 5035. Iblis masuk Kamu Islam. masuk Islam. Bahlul, Agama bahlul. iblis. Sekarang pertanyaan saya, kau akui enggak bahwa yang menciptakan kejahatan di sini adalah Tuhanmu? Kau akui enggak? Yang menciptakan kejahatan Allah SWT. Jadi ada dua Dia Tuhan, gitu? kompromi dengan dosa. Berarti kau sudah akui bahwa Allah SWT itu ada? Ya, coba saya bicara. Kamu dengar Berarti kau dulu. akui bahwa Allah Ya, Subhanahu wa saya Ta'ala bicara, itu ya. ada? Allah Hey. SWT mengutus setan. Allah SWT memelihara setan. Ya. Dalilnya Siapa dong. yang bisa Dalil dong. mengutus setan? kalau Dalil bukan dong, dalil dong, ajalnya dalil. setan? Dalil. Yang bisa Udah, kalau kau cuma ngomong kayak gitu, ini jelas-jelas sudah dinyatakan dalam kitab yang kau imani, Tuhanmu menciptakan kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Aku Ini bukan menimbulkan permusuhan dan kebencian. ini sebenarnya bukan Tuhanmu, tapi kitabnya orang yang kau pakai. Tapi nggak apa-apa Aku supaya kau itu menimbulkan sadar. permusuhan dan kebencian sampai akhir zaman. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan kebaikan dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat dan menciptakan semua itu. Itu pernyataan siapa? Yesaya 45 nomor 7 itu siapa itu? Di Al-Quran dikatakan Ku Al-Quran. Ku Yesus Al-Quran. adalah terang dunia. Yesaya 45 nomor 7 ini di situ mengatakan apa? Akulah yang menciptakan semua itu, kejahatan Kenapa aku yang saya ciptakan. bisa dipotong? Muslim ini kok penakut sih diskusi. Semua Yesaya 45 nomor 7, siapa yang menciptakan? semua room saya masukin penakut semua. Ombak lagi Bang Zuma. Emang kampret ini orang-orang nih. Wih, ngeri pasukan Ngeri. ngeri pasukan penombaknya makin hari makin banyak guys. Ngeri. Itulah rasa ketakutannya. Kalian itu gila hebat ya. Kalian Cara hebat diskusi. kalian. Kalian tuh hebat sekali. Ngeri. Segitu takutnya Cara kalian dengan Bang diskusi Zuma. itu, teman-teman, kita kasih waktu yang lain bicara, baru gantian. Bukan kita mau bicara sendiri. Iya, masalahnya abang ditanya A, abang jawabnya C, bang. Kita Iya. bingung gitu. Yo, kamu tahu nggak kejadian 315 berbicara tentang apa? Coba Ya, jawab. silakan. Ya kamu sendiri nggak tahu. Kamu Loh. mau menafsirkan menurut pikiran kamu yang nggak ngerti apa-apa. Apakah Anda nggak Nah, menafsirkan jadinya- sendiri? Apakah Anda tidak mentafsirkan sendiri? Iya, Dari tadi. saya menafsirkan apa coba? Saya menafsirkan Coba Oke, aku bilang gini ya. Kejadian 3:15. Di situ kan dikatakan aku akan mengadakan permusuhan. Ya, aku itu siapa? Itu yang ditanya Bang Zuma. Aku itu siapa? Tuhanmu. Ya Tuhan, Oke, kenapa Tuhanmu membuat permusuhan? Kenapa nggak membuat perdamaian? permusuhan itu kepada iblis, kepala ular itu. Dia akan meremukkan kepala ular itu, iblis itu. Oke, yang ditanya Bang Zuma, kenapa nggak dibikin Kalian perdamaian? nggak Kenapa ngerti nggak dibikin apa-apa, ayatnya? kok, Aku kalian akan aja. mengadakan perdamaian antara Sebentar, engkau. saya jelaskan ya ayat itu, kejadian 3 ayat 3 dulu kita larinya ya.
Tuhan berbicara kepada Adam, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Sebab bila kau memakannya, maka kau akan mati. Ya tak, gentle sedikit lah, nggak usah pakai tombak begitulah orang-orangmu itu. Pakai otak lah. Siapa yang main tombak? Ya nggak tahu lah itu orang-orang Ya, saya yang nggak takutan tahu, sekali. Takut sekali Karena gitu. ucapan kalian yang nggak benar itu. Apa yang nggak benar? membuat Apa kalian yang nggak kena benar? tombak. Pertanyaan Bang Zumba juga sebenarnya nggak ini kok. Nggak bukannya mau menyerang segala macam sesuai dengan apa yang tertulis. Ya kan, Sesuai dengan kenapa Allah? apa? Dia tahu Alkitab dari Kenapa mana? Tuhanmu itu menciptakan kebencian? Kan begitu pertanyaannya. Bahkan Gimana lu Tuhan sendiri kita mau apa lu sendiri ngomong. menimbulkan permusuhan dan kebencian. Anda Al-Maidah sendiri 64 bicara adalah bahwa SWT. Allah SWT. Nah, yang mau framing siapa? Ya coba Yang kamu buka siapa? Al-Maidah 64, kamu baca semua. Ini sudah jelas Aku akan tertulis, ngapain menimbulkan kau lari? permusuhan dan Lanjut Bang Zumba, Kutanya lanjut dulu Bang Zumba. samamu. Kutanya dulu samamu, saudara Cak Tahu. Apakah Tuhannya umat Islam menurut kamu itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Terus ngapain kau bawa Al-Quran, Bahlul? Ya karena tidak ada. kalian Kalau bela-bela Tuhannya sosok yang umat fiktif. Islam, dengarkan saya, Menyembah Cak sosok yang Kangkung. fiktif adalah Kamu kebodohan. mengatakan Tuhannya umat Islam tidak ada barusan. Berarti tuduhanmu bahwa Tuhanku yang menciptakan penyesatan itu adalah kedunguan dan kebahlulan menurut kau dirimu sendiri. Bagaimana kau mengatakan Tuhan saya tidak ada tetapi Tuhan saya menciptakan itu, Bahlul? Yang ada Tuhanmu kan? Yang ada Tuhanmu. Dengar dulu Cak Kangkung. Yang ada kan Tuhanmu. Berarti yang mengadakan kejahatan Tuhanmu. Tuhanku nggak ada menurutmu, cuples. Ya. Di mana otak kau itu? Di mana otak kau? Ya, Bagaimana coba. sesuatu? Ali Dengar, Imran diam, 151. diam kau menyembah setan, diam. Kau sudah mengatakan Tuhan saya tidak ada, setan, kuclu. Kau katakan Tuhan saya tidak ada. Ini kamu bahas Bagaimana Al-Quran. mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan bahas sesuatu yang Al-Quran ada, Bahlul? Bahlul, Jangan kamu bego di sini. Bahlul, apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu? Hah? 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 Ao. Apakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu yang ada? Hah? Hah? Bahlul, Teror. Bahlul, Yang memberi rasa sesuatu yang ketakutan tidak teror, ada, siapa? sesuatu yang tidak ada, apakah bisa menciptakan sesuatu yang ada? Loh itu Ali Imran 151 itu siapa? Yang ngomong di Ali Imran 151 siapa? Bahlul, kau lihat ini ya. Aku Kau lihat memberi sama rasa saya. ketakutan. Dengar. Tadi kan kau katakan Tuhan saya nggak ada, tuyul. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Kau katakan Tuhan saya tidak ada kan barusan. Jadi apapun yang tertulis di Al-Quran itu anggap tidak ada karena karena kau memahami Tuhan saya nggak ada. Sekarang saya bacakan. Iya, karena tidak ada, ya iblis yang kamu sembah. Diam kau, diam. Iblis yang Dengarkan, kamu sembah. dengar. Nanti kutunjukkan bahwa kau penyembah iblis. Sabar, dengarkan. Gak ada, Yesus itu kudus. Saya nanti buktikan kalau kau itu penyembah setan. Sabar dulu. Sabar. Yang Duduk memberi rasa cantik. ketakutan siapa? Sabar dulu. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kutanya dulu samamu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 nomor 3. Pertanyaan saya. Apakah iblis itu sesuatu? Jawab. Jangan kau lari, ku cakar mukamu nanti. Anak Ifrit, kau lari kemana? Anak setan kau lari. Yohanes 1, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Segala yang dijadikan itu adalah berasal dari Dia. Kutanya dulu samamu. Mana Dia? Naikkan. Saya belum kasih bukti kalau yang disembah keluar dari kubur itu setan. Naikkan. Udah kabur dia. Udah Ganti Ginting Oke. sama Jordan dan Las. Aduh. Iya, jadi teman-teman sekalian, utamanya apologet pemula, kalau Anda ditanya siapa yang menciptakan iblis,
menurut Yohanes 1 yang menciptakan iblis itu Yesus. Dalilnya Yohanes 1 nomor 3. Saya bantu jawab, Bang. Sabar dulu. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tuh. Apakah iblis itu sesuatu? Ya, sesuatu. Berarti yang menciptakan iblis adalah Yesus. Ya, yang menciptakan iblis adalah Tuhannya Kristen. Tuh. Udah, silakan. Iya, saya jangan dikasih besar di sini, kasih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Penghargaan tuh Bang, Anda dikasih Penghargaan. penghargaan. Nah, silakan. Anda mau lawak-lawakan yang mana? Iya, terkait dengan pertanyaan tadi itu nggak ada kekeliruan untuk itu. Iya, jadi yang segala menciptakan sesuatu- kejahatan siapa? Lah, kok yang menciptakan jahat begini, Bang? Lah. Bukannya Dialah yang menciptakan Ini kan segala kamu- sesuatu. Pertanyaan saya, yang menciptakan setan siapa? Dengar dulu penjelasannya. Jadi Pertanyaan kalau saya. di dalam keimanan, iya di dalam keimanan Kristen sesuai dengan pandangan Alkitab, iblis itu tadinya itu adalah malaikat. Kemudian dia menyimpang dari segala pengajaran Tuhan. Dia sombong, dia angkuh, dia ingin menguasai Oke. surga. Kemudian Oke. dia dihukum. Oke. Hukum dijatuhkan. Nah, itulah yang Oke. dan malaikat itulah yang sekarang itu Ya. menjadi iblis. Oke. Karena apa? Baik. Perilaku dan perbuatannya Oke. tidak lagi sesuai dengan kehendak Baik. Tuhan. Jadi bukan diciptakan Baik. iblis. Tadinya dia malaikat seperti itu. Baik. Dan memang yang Baik. ciptakan malaikat Baik. itu ya Dengarkan. Tuhan. Gantian. Dengarkan. Gantian kita. Semua dengarkan. Iblis asalnya dari malaikat. Itu menurut pengakuan saudara. Malaikat ini bisa tidak kemudian dia menjadi jahat kalau tidak ada yang menciptakan kejahatan? Jawab. Ya, jadi baik manusia maupun malaikat. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan malaikat untuk sebagai alat Tuhan untuk kemuliaannya. Tidak seperti manusia menciptakan misalnya ya untuk memenuhi segala keinginan manusia diciptakanlah robot. Itu kan memang secara komputerisasi, memang disetting. Pertanyaan saya, Iya, jadi bisa dengar dulu, Pak. bisa tidak malaikat jatuh kepada kejahatan kalau kejahatan itu tidak dicipta? Tidak bisa kan? Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan kejahatan? Jawab. Kejahatan itu tidak pernah dicipta, tetapi Tuhan Kata siapa membiarkan kejahatan tidak ciptaannya. pernah dicipta? Tidak, Kata siapa? tidak. Itu Segala karena- sesuatu itu, itu karena segala sesuatu. pemberontakan daripada Saya kasih dalil. penciptanya. Oke, baik. Teman-teman izinkan beliau untuk baca Yesaya 45 nomor 7. Silakan. Oke, saya baca. Ya. Suaranya, Bang. Iya, Yesaya 45 nomor 7. iya ayat ke-7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib terus? malang yang diplesetkan oleh lembaga Kristen ini, bahasa Ibraninya apa? Itu sudah sulit itu, Bang. Kalau kamu merasa lebih pintar daripada terjemahan LAI, itu sudah sulit kita diskusi. Hey, Sudahlah, kamu jangan iblis mencari itu kan ayat-ayat. kerjanya menyesatkan. Jangan, enggak. Bahasa di Tetapi- situ yang muncul, dengar, diam, gantian kita. Yang ada di sana bahasa Ibraninya itu ra. Ra itu artinya kejahatan. Berarti terjemahannya kalau lembaga Kristen itu jujur, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Itu kalau agamamu itu agama yang jujur. Oke? Nggak ada, itu nggak nyambung. Kalau nasib mujur dengan kejahatan itu berbeda ya, jelas lah. Kalau nasib mujur, Hei, ya berarti saudara, di lawan situ- katanya nasib yang tidak mujur ya malang kan, kata yang lain. Kata Taman katanya. Dengar. Sebenarnya nasib mujur itu adalah tipuan lembaga Kristen. Oke? Bahasa Ibraninya di situ adalah shalom. Hot! Itu kan menurut Shalom terjemahan artinya Anda. apa? Anda Shalom memaksa artinya apa? diri. Shalom artinya apa?
Shalom artinya apa? Damai. Terus ra artinya jahat, keburukan. Damai dan keburukan, baik dan buruk. Yang menciptakan buruk, yang menciptakan ra, kejahatan itu siapa? Tuhanmu. Berdasarkan pengakuan kalian, kalian punya Bible ini. Meskipun agama Yahudi yang punya buku. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan shalom, dan yang menciptakan ra, kejahatan. Belajar dong, jangan mau ditipu terus dengan lai. Belajar. Di sini sangat jelas diterangkan Yesaya 45. Tuhanlah yang menciptakan kedamaian, dan Tuhan juga yang menciptakan kejahatan. Malaikat yang jatuh disebabkan karena ada potensi jahat, karena si jahat itu telah dicipta oleh yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu berkuasa menciptakan segala sesuatunya. Kebaikan, keburukan, kejahatan, semua dicipta oleh yang Maha Kuasa. Tinggal makhluknya yang kemudian merasai mana yang mau dia rasakan. Jangan sosok cantik kalian. Kalau tidak ada kejahatan diciptakan oleh Tuhan, maka Yesus tidak akan pernah mati dibunuh oleh tentara Romawi. Kenapa? Siapa yang mau jahat, bro? Berterima kasihlah kepada jahat. Karena berkat adanya jahat yang dicipta, kamu mendapatkan Tuhan keluar dari kubur. Paham sampai situ? Coba kalau tidak ada jahat, tidak ada kejahatan, bagaimana Yesus mau mati? Siapa yang mau bunuh? Orang semua baik-baik kok. Orang Roma tidak akan membunuh Yesus. Orang Farisi tidak akan kemudian melakukan tipu muslihat. Mereka tidak akan melakukan saksi-saksi palsu. Kenapa? Tidak bisa jahat. Kenapa? Karena tidak ada jahat dicipta oleh pencipta. Paham sampai situ? Berterima kasihlah kepada si jahat. Karena si jahatlah kalian menerima Tuhan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Oke? Udah paham sampai sini? Kalau paham kita naik level nih. Levelnya kita naikkan. Kita gantian bicara. Kamu mau Ya gantian udah, bicara? silakan. Ingat ya. Yesaya 45 nomor 7. Kejahatan diciptakan oleh Tuhan. Jangan kau bantai itu. Silakan. Oke, iya. Jadi yang pertama terkait dengan Yesaya 45 ayat 7, itu tidak ada di situ ditulis kata kejahatan. Jadi lawan kata daripada mujur, lawan kata dari terang gelap, lawan kata dari mujur ya berarti malang. Bapak, ya kan? malang itu apa? Malang itu apa? Kondisi apa itu? Error kau memang. Itu kan satu kondisi, bukan perbuatan. Anda ada. Kondisi itu bisa tercipta karena ada potensi, betul? Kalau kejahatan itu perbuatan. Yang diawali Kejahatan dari itu ada pikiran karena niat. ada potensi itu kan? Malang itu kondisi. Misalnya karena Kondisi itu tercipta karena ada yang mengadakan, bukan? Ya enggak lah loh, orang miskin kondisi malang juga kan bisa dikatakan. Apa karena ada yang menciptakan itu? Ya enggak lah ya, karena memang dia memang mau miskin, dia enggak mau Kalau kaya. kemiskinan itu tidak diciptakan, apakah ada orang yang miskin? Ya kemiskinan itu kan berbicara dengan jumlah harta kan ya. Kalau dia memang enggak mau banyak, Astagfirullahaladzim. Inilah kalian keterbatasan pengetahuan. kemalangan itu tetap pada kondisi. Berbeda dengan Segala kejahatan. Kalau sesuatu kejahatan itu perilaku. dicipta. Malang, jujur, bahagia, senang, sedih, itu semua adalah ciptaan. Kondisi-kondisi itu dingin, panas, sejuk, itu semua ciptaan. Saya kira kau tuh paling tidak pintar dikit lah cuma. Bagaimana kau mau mengatakan kalau malang itu diciptakan dari kejahatan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu kenapa saudara? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu ciptaan Tuhan. Nasib Ya saya mujur, setuju. nasib. Cuma kamu kan berarti mengatakan bahwa malang, kondisi malang itu karena suatu kejahatan. Kamu ingat narasimu. saudara, tidak ada kejahatan kalau tidak dicipta. Kamu jangan berbelit-belit lagi. Tadi bahasa Kamu yang jangan berbelit-belit, jangan kau tutupi otakmu dengan lemak babi. Ya lemak babi sehat ya daripada kau lemak sapi itu bikin perut itu. Kau percaya nggak? Kenapa kau bangga loh? Kenapa kalian bangga dengan lemak sapi, lemak kambing? Padahal itu yang bikin awal mula stroke. Itu hasil penelitian loh. Lemak babi. Alhamdulillah. Dengar. Lemak malu sendiri kan? Kau Dengar. bilang lemak babi, Lemak nafsu sapi diri itu sendiri. tidak memiliki DNA yang mirip dengan manusia.
Sedangkan babi DNA-nya menurut penelitian itu 90% kemudian DNA babi sama seperti DNA manusia. Dengan kata lain, setiap kau makan babi sama halnya kau makan manusia. Jadi kau ini boleh diidentikan dengan pemakan manusia. Udah, diam. Diam. Ya terserah Sekarang kamu. kembali Yang kepada penting Yesaya babi itu 45 nomor 7. binatang. Mau kamu bilang ada Sekarang identik kembali dengan ke DNA Yesaya 45 nomor 7. Tuhan menciptakan kemalangan. Betul? Mana dalilnya Tuhan menciptakan kemalangan cuma? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Berapa kali saya harus sampaikan kepada kalian? Yesaya 45 nomor 7 jelas tertulis di situ. Dan menciptakan nasib malang. Oke, saya ikuti penyesatan Babel. begini, Mengikuti Bang. Itu nasib begini. malang. Sekarang nasib malang ini diciptakan atau tidak? Di mana dalilnya nasib malang diciptakan? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Kau tanya lagi satu kali, ku lempar kau sepatu. Lawak-lawak Islam ini ya. Jadi begini Bang, dengar. Biar saya jawab apa? ya terkait dengan Apa? Yesaya 45 ini. Seperti ini Bang. Jadi Tuhan sudah mengatur dengan begitu baiknya ciptaannya. Tapi dengar. dia mengatur juga dengan semuanya, dengan melengkapinya kehidupan ini dengan adanya Dengar. nasib malang. Betul? Iya, hujan begitu. panas itu kan terjadi secara otomatis kan setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi berserta dengan matahari dan lainnya. Mengenai takdir, nasib, mujur dan malang, itu juga Tuhan kan sudah mengatakan bagi orang yang mau bekerja keras maka kemujuran yang akan menghampirinya. Jadi itu memang kodrat, bagian itu memang ciptaan. Tetapi ya secara otomatis Begitu dong. iya. Ya memang Begitu dong. Dari tadi sedangkan orang yang bermalas-malasan memang itu ada ayatnya, maka yang datang kepadanya nanti gitu dong. apakah itu Coba dari kemiskinan di tadi dalamnya kamu sehat seperti kayak itu. gini kan bagus. Ya memang itu benar, tapi kalau kamu bilang kejahatan iblis diciptakan oleh Tuhan, dalam perspektif kekristenan itu tidak, karena Tuhan Loh. dalam pandangan Kristen itu tadi kita Saudara, dari situ makanya. Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya malaikat yang jatuh Dalam menjadi dosa. iblis, betul? Iya. Sehingga dia disebut iblis, betul? Ya kan bukan diciptakan kan sifat keiblisannya seperti kamu. Sekarang Kamu begini. kan punya kamu kan punya sifat keiblisan. Itu kan sekarang bukan begini, ciptaan Tuhan. saudara. Sekarang begini, saudara. Kalau tidak ada jurang, apakah manusia ada yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Kalau jurang itu tidak dicipta, apakah ada manusia yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Pakai otakmu ini. Sekarang waktunya otakmu berfungsi. Kalau Tuhan tidak menciptakan jurang, apakah akan ada manusia jatuh ke jurang? Jawab. Macet. Macet. Ini saya di mute ya. Bagaimana nggak macet? Kalian sering kali begitu. Macet. Nah gitu. Jawab, silakan. Jawab. Iya makanya juga kau pakai juga otak dan matamu Zuma supaya kau jangan masuk ke dalam jurang. Itu jawabannya. Jawab. Bagaimana orang mau masuk jurang kalau jurang tidak dicipta, Bahlul? Pertanyaan saya, apakah ketika jurang tidak diciptakan, ada manusia yang bakal jatuh ke jurang? Jawab. Kamu itu apa ya? Kamu sudah menciptakan. Mulai. Samalah dengan itu. Apa hubungannya? Nggak ada korelasinya dengan pembahasan kita. Nggak ada korelasinya. Saudara, korelasinya jelas. Apakah ketika kejahatan tidak diciptakan, malaikat akan jatuh kepada kejahatan? Kejahatan itu tidak pernah diciptakan, tapi itu secara otomatis kehendak manusia, kehendak daripada malaikat yang. Bagaimana mungkin orang jatuh ke dalam jurang, sementara jurang itu tidak ada pernah diciptakan? Itu kan secara dengar Bang. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan malaikat, segala sesuatu diciptakan bagi mereka. Sabar. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan. Di dalam kitabmu nih, ini kitab perjanjian baru saya kasih. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya,
apakah kejahatan iblis, apakah kejahatan itu sesuatu atau bukan sesuatu? Macet. Macet internasional. Kamu menggiring pertanyaannya, mencoba untuk mencari analogi itu nggak pas. Sesuatu, Kamu sekolah dulu lah. sesuatu apakah termasuk kejahatan? Jawab. Di situ kan, di dalam pernyataan, Jawab di dalam pernyataan dong. Tuhan Yesus itu, Jawab nggak- dong. dia nggak Jawab. dia nggak ada Jangan menyebutkan malu terkait mengakui dengan kebenaran. kejahatan. Hei, di sini kita tidak sedang ingin siapa menang siapa kalah. Kita ingin di sini semuanya mendapatkan edukasi. Apakah kejahatan itu sesuatu? Jawab. Itu tidak masuk dalam konteks pernyataan daripada Yesus untuk itu, nggak masuk dalam konteks. Iblis tidak akan mungkin membuka identitasnya sebagai iblis, Bung. Iblis selalu menampakkan dirinya seperti malaikat. Itulah yang terjadi hari ini. Di dalam kitabmu jelas dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu dalil. Tapi kan dangkal Apakah sekali cara kejahatan? berpikirmu. Segala sesuatu yang dimaksud itu kan penciptaan langit dan bumi, manusia. Hei, segala sesuatu kok tafsirnya penciptaan langit dan bumi manusia. Kenapa larinya tafsirannya gitu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini dalilnya kok kamu muntahin sendiri sih? Tapi kejahatan, kamu cari ayatnya di mana, di situ ada tertulis kalau kejahatan. Jangan cari dalilnya. Saya tadi sudah tunjukkan Yesaya 45 nomor 7. Karena itu kejahatan. Itu kemalangan yang dimaksud di situ. Tertulis jelas Bisa kemalangan, tidak? tapi kamu menafsirkan Bisa sendiri. tidak? Coba kau tunjukkan bahasa Ibraninya, coba. Saya mau tahu. Silakan. Terus hebat bagaimana Baca. kamu bisa menafsirkan bahasa Ibrani? Coba. Kamu merasa diri lebih hebat untuk menafsirkan bahasa Ibrani ke Indonesia Bagaimana daripada ini? tim LAI. Enggak. Jangan Di begitu, situ. jangan begitu. Jangan Di begitu, situ saudara. letak Jangan kesombonganmu. begitu. Loh, Jangan kok begitu, saudara. Saudara, Coba jangan begitu. tunjukkan Kalau Anda mau sertifikat meninggalkan kelulusan kebinatangan kamu. menuju kemanusiaan, jangan begitu. Kecuali kalau Anda ingin selalu menjadi binatang terus sampai kiamat. Saya tanya samamu. Kamu on cam, tunjukkan sertifikat kelulusan bahasa Ibranimu, coba. Kalau tunjukkan begitu, kalau begitu kau tunjukkan juga Yesus sertifikat ketuhanannya, ada nggak? Banyak cerita kau, banyak alasan kau. Sekarang nggak bisa begini, kalau- saudara, dengar, begini, kalau manusia, dengar. Kalau begini, saudara. Ya, tenangkan dirimu. Mari kita belajar sama-sama. Kalau Tuhan, kalau Mari kita belajar sama-sama. Udah, diam dulu. Kita belajar sama-sama ini. Kita belajar sama-sama. Sekarang pertanyaan saya samamu, apakah kitab Yesaya ini aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Jujur dulu. Silakan. iya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Oke. Berarti yang menjadi acuan jangan terjemah tapi original teksnya. Betul nggak? Begini loh Bang, kita gantian bicara enak. Kamu potong-potong saya. Ini iblisnya susah. Kamu berani Iblisnya nggak gantian susah. bicara? Kasih saya 1 menit bicara. kamu Namanya berani iblis nggak? susah. Iblis itu diajak Kamu nanti diskusi sedikit potong pembicaraan saya. Enggak, Kamu saya bisa bertanya kasih saya samamu. waktu nggak? Kamu mengakui tidak bahwa Yesaya itu bahasa Ibrani? Mengakui. Nah, sekarang Ibraninya di situ apa? Oke, sekarang saya mau bertanya, kamu mengakui nggak kalau kamu nggak punya sertifikat kalian bahasa Ibrani? Saya Kamu mengakui akui, nggak? saya akui. Saya cuma Mana bertanya sertifikat on di cam? situ. Kamu on cam. Ibrani Oke, atau bukan? Kamu on cam, mana Saya sertifikat tidak kelulusan perlu bahasa Ibranimu? itu, bro. Jangan Kamu cari kan itu, jangan terlalu jadikan itu sombong. alasan. Kamu terlalu kok jadi sombong, seolah kamu lebih bisa bahasa Kok jadi Ibrani sombong daripada ini? tim LAI. Saya tidak mengatakan saya lebih hebat. Saya cuma bertanya, apakah Yesaya itu aslinya Ibrani? Betul atau betul? Betul. Bisa Kamu bisa tidak bahasa kita? Ibrani nggak? Nggak, kamu Saya bahasa tidak Ibrani bisa nggak? bahasa Ibrani. Bukan masalah Ya bisa terus atau kenapa kamu komentari tafsiran ini? Kenapa kamu komentari? LAI Bahlul, sudah menafsirkan dengan baik. Anak setan, ini kan bahasa Ibrani. Jadi supaya kita tahu apa terjemahan aslinya, kita tengok aslinya.
Astagfirullahaladzim. Kok malah tanya identitas, legalitas? Apa sih ini orang? Kita kan mencari kebenaran ini. Yang kita tanya, apakah Yesaya ini menggunakan bahasa Ibrani? Kalau Iya, mengatakan makanya saya iya, bilang, kalau kamu engkau sudah jangan mengakui, komentari, kalau kamu sudah mengakui bahasa coba biar ngadepin saya Ibrani, berani nggak? kalau kamu sudah mengakui Berani itu nggak bahasa kalau Ibrani, Kencing-kencing kau cuma itu. tolong. Di sudah ya. Ya sudah, Edis, kau Sudah. akui enggak bahwa Yesaya 45 Kau berani nggak ngadepin itu nomor saya? 7 Kau adalah berani bahasa nggak Ibrani? diskusi sama saya? Dis, jawab Berani, dulu, Edis. Kenapa Berani, dibisukan? Edis. Berani, Diam berani, dulu, Edis. Dis. Berani, Edis. Enggak. Sekarang kau akui tidak? Yesaya Kenapa kalau 45 dibisukan? nomor 7. Bahlul. Masa dibisukan? Yesaya 45 nomor 7 kau akui enggak Lihat itu bahasa nih, Ibrani? saya datang ke rumah kalian bisu-bisukan kenapa? Bahlul. Ayo jambak, Dis. Bukan kau minta Bahlul. naik, kau nggak minta naik, kau jambak. Bahlul. Iya. Bahlul. Kenapa kalau saya naik kok dibisukan? Saya Karena tanya. jawab dulu. Udah sekarang gini aja. Kau atur waktunya diskusi 1 lawan 1 berani nggak? Yesaya 45 nomor 7 itu kau Diskusi 1 lawan 1 berani nggak? Ayo, Jawab pakai aja dulu, waktu Edis. berani nggak? Edis, Bahlul, jawab- ngapain kau jawab datang aja sini dulu apa yang ngatur-ngatur, Bang Bahlul? Zuman Nanti kata. Edis ini aja kasih turun. Jawab aja Bahlul, dulu. ngapain kau ngatur-ngatur di sini? Ini sementara berlangsung perdiskusian. Yesaya 45 nomor 7 Ibrani atau bukan? Cuma kenapa kalian kasih turun coba? Loh, Nenek Mukiper, Kenapa Paulus kau diturunin? naikkan ke sini. Yang Takut penting mau dia cuma diskusi sehat. Kau bilang cuma ya? Yesaya 45 nomor 7 Cuma. ini Aku itu takut. bahasa Ibrani atau bukan? Ini sebagai bukti. Ada berapa Astagfirullahaladzim. Edis itu dijambak. takut. Edis itu dijambak, bukan dia anak sendiri. Paham nggak? Ya, kenapa diturunkan? Astagfirullahaladzim. Kenapa diturunkan? Ya karena udah ditanya sama Bang Zuma, tapi pertanyaannya itu aja. Saya Loh, bertanya dia nggak loh. jawab. dia kan ngajak, Dia nggak dia jawab. ngajak. dan orang Saya diskusi kondusif. bertanya loh. Dia kan ngajak. Yesaya Mau nggak kondusif? 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Zuma dia Kalau akan Ibrani, tentang- kalau cara diskusinya kalau Ibrani, tunjukkan Ibraninya di situ kata apa yang muncul. nggak berani. ditanya Astagfirullahaladzim. ngoceh aja. Bingung aku ya. Kenapa kalau Ya, ditanya memang tuh ngoceh? bingung lah, lebih Bukan bingung jawab. lagi aku nengok kalian, nggak berani kalian diskusi. Yesaya 45 nomor 7 itu Nggak Ibrani atau bahasa Indonesia? Nggak berani. Itu tadi saya sudah jelaskan Kalimatnya Zuma. nggak berani mulu. Nggak berani apa, bro? Nggak berani apa? Gue tanya, nggak berani apa? Bang Zuma Nggak berani apa? diskusi. Itu tadi Ini sudah siapa apa? diskusi? Sama siapa? Ini ngajak diskusi Sama kalian. Edis TV. Loh, Edis tadi dijambak ke sini. Nggak, bukan Ditanya begitu. Kenapa sama Bang diturunkan? Zuma. Edis Zuma itu melihat ada Edis. Kenapa menghujat. diturunkan ketika Zuma tahu Dan ada dia Edis? di Kenapa luar diturunkan? negeri, tujuannya menghujat. Dia di luar negeri, kalau ada apa-apa dia bebas. Itu. Kalau mau Jadi- offline berani nggak? Offline dengan saya berani nggak? Saya Berani biayai nggak? dia. Ayo, Berani nggak? berani nggak? Saya yang biayai langsung. Ketemu di Jakarta, tempat netral. Berani nggak? Yang Dia itu apa? penghujat, Kalau dia itu mau- penghujat, bro. mau. Dia Kalau itu kalau nggak penghujat. begini ketemu di Singapura, kamu berani Ingin nggak debat? merusak, Berani. kemudian Mau di Singapura juga berani. Itu Alah, dia dia masuk mau di formal merusak saja, kalian nggak berani kesatuan ladeni kok. persatuan bangsa kita. Jangan diikuti itu orang di luar negeri dia, jangan. Sekarang pertanyaan saya, Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Saya tanya samamu, mana sertifikat bukti kemampuan berbahasa? Saya ini tidak sertifikat apa ini? perlu. Kenapa lari ke situ? Bang Zuma udah akui nggak ada. Sekarang ditanya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Kamu bilang kan Karim. terjemahannya kan nggak seperti itu dalam Bukan, original mungkin teksnya. benar. Oke lah, mungkin Maka benar. Tapi tolong tunjukkan dulu, original tunjukkan teksnya coba. legalitas kemampuan berbahasa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udahlah, kamu turunlah bro. Kamu turun aja. Nggak ada Kamu yang ke waras gereja. ini. Enggak Matilah ditanya, dalam ah. keadaanmu seperti binatang selama-lamanya. Nggak apa-apa. Saya sudah berusaha Ditanya, ah. membuat kau jadi waras. Saya berusaha membuat kau sehat, membuat kau waras dari kegilaanmu. Kamu nggak mau, ya sudah. Ngapain saya harus bertahan? Lu bukan anak gue kok. Lu bukan adik gue. Lu mau masuk neraka selama-lamanya, ya silakan. Tugas saya udah selesai. Dibilang tunjukkan original teksnya. Jangan. Karena kalau muncul original teksnya, ketahuan kalau Tuhan menciptakan kejahatan. Bahlul. Bagaimana mungkin malaikat jatuh kepada sesuatu kondisi jahat kalau Tuhan tidak menciptakan potensi jahat? Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Sehingga manusia itu bisa merasakan sedih, merasakan riang, gembira.
Karena Tuhan menciptakan semuanya. Ini malah Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Lalu yang menciptakan kejahatan siapa? Ada pencipta lain selain Tuhan? Bahlul. Dia itu mengakui Waalaikumsalam. ya kan Ya, kitab zaman dulunya itu adalah Ya. Ibrani, tapi dia tidak mau mengakui isinya gitu loh Bang Zuma. Dia nggak mau Nah, mengakui itulah. isinya. Itu tabiat setan itu. Kan gampang, mudah toh Bang Zuma mengatakan bahwa itu dari bahasa Ibrani. Iya, apa isinya? Nah, Simpel, tunjukkan. kan pertanyaannya. Kan gitu. Supaya kita tahu aslinya apa artinya. Kan gitu. Malah ditanyaan masalah sertifikasi Bang Zuma, legalitas Bang Zuma bisa bahasa Ibrani. Urusannya apa? Sekarang kau baca, nggak usah ya namanya. Gua baca bahasa Ibrani nggak perlu harus ada legalitasnya. Kan aneh. Iya, Sekarang kecuali dijawab. mengaku pakar, kayak Edis tuh mengaku Nah, pakar. pakar, Kalau mengaku pakar. pakar baru harus ada sertifikat dong. Ini Ngaku pakar lucu. nggak Edis yang dijambak, ya kan? Kesannya kayak dia yang mau naik. Lu juga aneh-aneh aja sih Jul pakai ngejambak si Edis. Berarti dia goreng. Tapi kita maklumi aja Aki udah tinggal yang sakit-sakit apa kurang gizi Aki. Sakit sampar, kurap, panu. Sampar Paulus dong. Iya, epilepsi. Tinggal yang gitu-gitu lagi. Sampar itu penyakit apa sih? Pes. Pes. Sakit Apa? perut. Oh. Bukan tipes, pes dia. Yang dari apa? Dari tikus ya? Paulus kok dibilang penyakitnya kayak gitu? Ya memang itu ada ini Aki. Ada masa-masanya itu jadi sejarah kelam penyakit sampar itu. Oh, gara-gara kucing di pantai. Ya kayak Black Death gitu, kayak kematian hitam gitu. Black Tapi and Dead, waktu Black and itu Dead. kan mereka punya roh yang bisa menyembuhkan. Nggak ada KKR waktu itu. Ada itu nyembuhinnya di pasung gitu kalau nggak salah. Bukan suruh Eus. Enggak ada minum-minum obat di pasung aja udah cukup. Tuh. Ya kan digorengkan sama Edis TV. Host takut naikkan Edis TV. Lah tadi dijambak. Tapi dikasih pertanyaan sama Bang Zuma. Ngomongnya berani nggak 1 lawan 1? Berani nggak 1 lawan 1? Kan pertanyaannya begitu-begitu mulu. Iya, zaman dulu Edis masih mending ya. Sejak di luar negeri jadi kayak gini. Waktu di Indonesia masih mending dia guys. Sejak di luar negeri jadi ya mentang-mentang bebas Euforia. menghujat. Ya kalau Euforia. kita kan nggak boleh. Jadinya senang. Parah lu Dis. Gayanya tuh udah kayak yang pinter lu, Dis. Gaya lu, aduh dari zaman dulu tuh kagak berubah lu. Kayak gaya yang sok pinter kau. Kalau mau apa namanya? Atau mau? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Lagi rupanya. nyimak aja dulu aja bang. Oke, gue turunin bang ya. Boleh siap bang. Oke, kita nyari Oten lagi. Hanzo, gimana kabar? Hanzo, Assalamualaikum. Baik bang. halo. Oh, ini Hanzo beda ya? Ini Hanzo Muslim. Dan itu Jordan udah naik, kenapa turun lagi? Nggak tahu. Hanzo, Oh, Hanzo ini Muslim loh. Aku pikir ini Hanzo yang... enggak, kalau itu enggak pakai nama Hanzo lagi kayaknya dia. Ya, ini ada Eva Mariam yang dari tadi komplain-komplain di live chat juga. Kenapa bang? Bu. Halo, Bu Eva Mariam. Ya. Ini typing doang. Bingung aku lihat Bani typing. Oke, kita coba lihat Christine Solikati. Edis mah beraninya mentang-mentang di luar negeri. Itu pun lagi nyari duit untuk bayar kontrakan ya. Kemarin cuma terbayar 2 bulan, dia bilang lagi nyari bayar 10 Bulan depan ya? Oh, Iya, jadi bulan ya tadi. Ketahuan lu, rajin Des. dia. Lagi rajin debat. Sombong dia sekarang. Dulu, Dis. Ngomong ya. Sombong. Ya, Bu mungkin Christine. silakan dari Bu Christine. Christine. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu si Christine. Jumanya, Bang? Udah kabur kah? Hah? Jumanya udah Siapa yang kabur panggil? kah? Itu Bang Zuma di atas itu masih ada Bang Zuma. Kenapa? Itu masih ada, Jordan. Nggak mau diskusi sama Bang Edis. Yang nggak mau Bukan diskusi itu diskusi. siapa? Kita nggak mau lomba hujat. Dia ngajak lomba hujat. Kalau lomba hujat kita angkat tangan. Kau, Bukan. kau Anda ada tahu Kristen nggak apa ini kayak Islam? gimana? Coba ayo. Kalau seandainya kalau dia tidak menghujat segala macam, kalau dia mau diskusi, oke. Ya, Gimana? khusus Edis. Yuk, mari diskusi. Khusus offline. Edis, ayo Edis langsung tadi diskusi hari itu juga, nggak usah bacot kemana-mana. Jadi biar lu menilai nih, bagaimana? Biar tahu ilmunya Undang Edis tuh dong. kayak gimana. Gue udah tahu, bro. Kita udah tahu Undang Edis dong. udah berapa tahun yang lalu, gue udah tahu dia tuh gimana. Kita mau ketemu kan ini Juma sama Bang Edis gimana kualitasnya? Nah, boleh. Iya, tapi apa? Kau Udah lihat pasti nggak ada kualitas dia Nggak, di mana ketemu? Iya di Di sini mana? aja di forum ini aja coba. angkat, coba lihat. Kalau enggak nanti turunin aja. Siapa Ya. namanya Jo? Jadi kalau lomba hujat Jangan siapa yang diundur jawab? dong. Jordan. Gini, host. Gini. Host. Tunggu, aku kasih tahu dulu ya. Edis bisa menghujat karena di luar negeri. Kalau nanti Bang Zuma kelepasan, Bang Zuma dilaporkan lagi. Ini aja kalian Iya. laporkannya udah berjilid-jilid loh. Itu Ini gimana? aja udah nombak sana sini. Kalian Ini aja setiap gini hari- kan Juma ini kan kemarin framingnya undang semua pendeta Indonesia saya hadapi katanya. Edis aja dia nggak berani gimana? Beda Edi sama pendeta, bos. Edis penghujat. Lah, Edis jangan tuh kan ilmunya pendeta apa? dulu. Beda Edi sama sama pendeta. Makanya dibuktikan Bedakan dulu apa kualitas kalau Juma itu seperti apakah apa. ketika di gereja Anda tidak ada pendeta bisa Edis gantikan? Iya. Bisa. Tunggu. Bisanya Ya udah besok gereja Anda kalau pendeta Anda sakit perut, Anda panggil tuh preman di Ganti depan Edis. gereja Anda. Bang preman, masuk. Anda Gini. khotbah hari ini. Bisa gitu. Kita mau lihat kualitas ini gurunda udah kalian pasti ini. nggak ada kualitas Edis. Kualitas dia Nah, begitu di mana? makanya buktikan kualitas Ya Juma mana ini. dianya? Panggil Itulah sini. aku Banyak bilang, kali cakap mohon kok. maaf. Ya kalau lomba hujat nggak cocok sama Bang Zuma. Kalau mau lomba hujat tuh Makanya kalau mungkin dia sama menghujat turun Kores boleh. langsung. Ya, kalau sama Kores cocok. Oke, kita cari lain. Kalau lomba hujat mending Dia sama Kores. menghujat langsung turun, tidak apa-apa. Iya serius loh. Enggak. Kalau lomba hujat cocoknya sama Kores. Berani Kores nggak? adalah penghujat berdalil. Itu kami bilangnya gitu. Kalau Berani mau lihat nggak? menghujat dengan dalil, Cuma. panggil Kores. Karena sudah ada pernyataan Juma. Naikin aja, naikin. Udah, nggak usah banyak cakap. Naikin Edis, naikin. Waalaikumsalam. Naikin Edis sekarang, naikin. Edis dong. Naikin. Edis dong. Oke. Bang Juma, Bang Jul izin ya. Dia sama gua berdua ya. Oke. Hujat-hujatan Nah, sama ini gua ya. dong, seru. Ya, baik. Ya makanya kalau Naikin, mau naikin. Dewa cocok. Bukannya apa-apa Naikin. ini. Dari Peta zaman motornya bener ya. WA, Assalamualaikum. dari Dari zaman WA Stella, itu orang itu betul dari zaman WA. nggak pernah mau Edis, jawab Bang pertanyaan. Udah Edis, aku jam naik udah dong. aku jam Wah, sampai 15 menit saya nunggu sampai 15 menit sungguh terlalu si Banyak Julius cakap. takutnya sama saya. Banyak cakap. Udah, kapan diatur saya diskusi sama Sekarang, guru kalian? sekarang nih sama Iya. gua berdua. Ya, Sekarang diatur aja sama. yuk, coba semua Iya, iya, berani nggak kalau nggak apa-apa cuma dibantu satu mualam praise 2 3 4. Ya Oke. Allah, ya Rabbi. Kalian semua lawan saya satu orang, syaratnya satu aja. Jangan dibisukan dan jangan ditendang gimana? Sanggup? Ya ngapain Sanggup? kalau gitu? Diskusi yang bagus saja. Dibicarakan gimana? Loh, saya sudah mengajak satu lawan satu, dia nggak Gimana? berani. Gimana? Kau sama Dewa, udah biarkan. Ayo. Baik, Ya, kalau Bang Dewa- Saya sudah mengajak dia Silakan satu lawan lanjut satu, tema. dia nggak berani. Dia maunya Baik, dilindungi lawan Bang oleh Dewa aja ayahnya. dulu. Baik, Lawan siap, Bang siap, Dewa aja dulu. Dis, nggak usah seperti itu. Udah, yang Gua lain kenal mute. sama ente itu dari zaman WA, Dis. Ente tidak pernah mau jawab pertanyaan. Yang saya Dis. cari Ya? itu guru kalian. Sekarang, Ini siapa ini? bilang Saya nggak kenal takut. ini siapa ini. Takut. Kalau takut bilang dong. Kalau takut. Saya nantang gurumu si Takut. Juma. Mana dia? Ya, kalau takut bilang diam. dong. Kalau takut. Diam, Juma diam. Takut ya? Pantas, pantaskan diri kau untuk melawan Bang Juma. Lewati Bang Dewa dulu, lewatin Bang Ya, Dewa sama dulu. Dewa aja. Mau saya Dewa. putarkan, mau saya putarkan videonya dia Ya, nantangin saya. putarkan. Oke, saya putarkan. Saya Baik, putarkan. putarkan juga videonya Bang Jo Dah. kalau dia mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Putarkan videonya. Kita Baik. putarkan Kita sama-sama video putarkan. bagaimana si Juma menantang saya, tapi giliran didatangi dia membisu. Bang Juma Lagi ada telepon, lagi ada telepon. Baik. Udah, Mak. Bang Jo,
putarkan Dengarkan videonya ya. Bang Jul. Dengarkan. Mudah-mudahan oten-oten semua paham kalau Edis di sini. Secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Keren kali ah. Untuk berbicara. Keren kali ya. Putarkan dulu Bang Jul. Gantian ya. Keren. Edis, kesempatan medis. Putarkan dulu Bang Kesempatanmu Jul. kemudian. Nah, sekarang saya sudah datang nih. Kenapa guru kalian kok diam? Baik, Lagi ada putarkan. telepon. masih hidup. Bang Jul. Lagi ada telepon ya. Tolong diputar dulu. Tunggu. Sebentar gantian. Dibisukan. Sebentar dulu, kita Bisukan gantian nih. Gantian, kita gantian. Bukan, Tolong putarkan. Sudahlah. orang. Kalau tidak berani, Kayak gini lah modelnya. Inilah kualitas kau Jordan. didatangi Inilah kualitas ke kau Jordan. kandangnya Kau kalian tengok. bisu-bisukan. Sudah. udah lihat Hadapi. Kenapa cuma diam? Kenapa cuma diam? Oh, masih ada dia di sini. Hadapi itu. Kau hadapi. Coba, gimana kalau 1 lawan 1 kau berani nggak? Bang Juma, Iya, izinkan Bang Dewa, Denny. biarkan Dewa. Tapi kau jangan Kapan menunda ya. kita atur Bang Jul, biarkan waktunya sama kapan? Dewa. Jangan kamu menista. Sekarang. Jangan kau mengolok-olok. sejak ya. kapan Kita saya diskusi menista? secara ilmiah. Sejak kapan saya menista? Kamu jagonya. Silakan, ayo, silakan tentukan tema, silakan. Bang Juma Silakan. sama Dewa. Sekarang. Sama Dewa. Aduh hujat-hujatan Iya, ayo sama Dewa. sekarang. Boleh. Boleh, 1, silakan. 2, 3. Biar. Apa kau perlu dilindungi oleh dayang-dayangmu ini yang di bawah ini? Mulut Bang Dewa, besar. biar Bang Dewa dulu. Saya nanya, Kami kalau minum, satu kami lawan satu minum ini semua. dayang-dayang di sini ngapain ini? Udah. Bisu-bisukan. Kamu tentukan tema yang paling kau kuasai, silakan. Awas kalau kau menghujat, ku injak lehermu ya. Sejak Silakan, kapan saya menghujat? Silakan. Yo, silakan. Sekarang. Ya, tema Temanya yang paling sederhana kau aja kuasai. sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel. Tidak ada. Kenapa nabimu bilang bahwa tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, enggak ada. Di dalam kitabmu itu enggak ada. Di dalam hadismu Apa yang dikatakan? bahwa tanda Ya. kenabian itu berupa tompel, betul? Ya, kenapa kamu carinya di dalam Taurat? Kan Sementara- nabimu mengatakan Nah, bahwa itu tertulis tanda di mana? tanda Tertulis kenabian di itu mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu? Tertulis di mana? menurut Al-Quran bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa Ya. nanti akan datang terdahulu seorang yang nabi. dimaksud itu kitab Saya mana? lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu biar nggak sambil anu? Enggak Gimana? ada. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Takut. Ayo. Takut. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Jawab. Kitab Taurat. Nah, apakah kamu punya kitab Taurat? Ya udah, tunjukkan di kitab Taurat mana ada nabi yang bertompel. Ya sudah, kami kan tidak punya. Sekarang tunjukkan kitab Taurat mana yang tanda Yang kenabian itu harus diterangkan bertompel. kemudian adalah kitab Taurat katanya. Kamu punya kitab Taurat? Sudah, Kau kami punya kan kitab tidak punya Taurat? kitab Taurat, Kutanya betul? dulu. Kamu punya kitab Taurat? Kami tidak punya kitab Taurat kan? Ya terus kenapa kau jadikan itu Ya udah, di pembanding? kitab Tunjukkan. Taurat mana yang ada Tunjuk- tanda kenabian berupa tompel? Tunjukkan kepada saya. Kau jangan kitab lari Taurat kemana-mana. yang- Di kitab Taurat mana ada nabi, ada tanda kenabian berupa tompel? Kitab yang datang kepada Nabi Musa. Mana, Sekarang mana? Tunjukkan. Kau tunjukkan. Tunjukkan. Apakah kitabnya Nabi Musa masih ada? Kau kan yang mengatakan bahwa di dalam, bukan kamu yang ngomong, Muhammad yang mengatakan. Muhammad mengatakan bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Menunjukkan, dengar, saya akan menunjukkan di dalam Taurat. Kalau kamu sanggup menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, silakan. Loh, yang mengklaim bahwa di dalam Taurat ada tanda kenabian berupa tompel siapa? Loh, saya bertanya samamu, apakah bisa Gimana kau sih kamu tunjukkan ini? kitab Taurat? Bisa kau Logikamu tunjukkan? bagaimana? Logikamu bagaimana? Logikamu Logika gimana? mengatakan logika bahwasanya bagaimana? Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab Nah, terdahulu itu salah satu. yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran, kitab Taurat. Taurat. Nah, Nah, apakah lalu masih ada kitab di Taurat dalam hari ini? kitab itu, di dalam kitab itu Apakah dikatakan ada kitab Taurat hari ini? Ngapain Quranmu? Berarti Quranmu berhaluria mengatakan bahwa dalam kitab-kitabnya nggak ada. Sekarang yang jadi masalah yang dibahas kitabku itu adalah kitab Taurat.
Ya Ada udah, nggak mana kitab kitabnya? Mana kitab yang dibilang kitab Taurat itu? Justru Mana? saya yang bertanya, apakah kamu mampu menunjukkan kitab Loh, tersebut? kamu yang mengatakan Itu di dalam lucu. kitab Taurat, tapi kamu bilang kitabnya nggak Lucu. ada. Gimana? Tauratnya Musa ada nggak? Loh, menurut Quranmu ada nggak? Bahlul. Nah, bingung kau. Menurut Quranmu ada nggak kitab itu? Bahlul, ini yang mau lawan saya diskusi. Nabi Tendang, Musa itu menerima tendang. Taurat. Oke, kita iklan Nabi Musa bentar. itu menerima Bisukan, Taurat. Al-Quran surah bisukan. Al-Anfal ayat 144. Nabi Musa menerima Taurat. Lalu Tauratnya Nabi Mana Musa kitabnya? dengar. Al-Quran kemudian menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke, Al-Quran saya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi Mana kitabnya yang mengatakan bahwa di dalam kitab tersebut ada nubuatan bahwa tanda kenabian itu hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan Bisukan. saya kepadamu, Bisukan. apakah Al-Quran itu salah? Bisukan. Kalau Al-Quran saya salah, berarti Sudah, kalau kamu bisu-bisukan bisa seperti- menunjukkan kitab Taurat. Nah, tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa ada nggak? Lihat Ada nggak? ya teman-teman. Ditanya Nggak apa, ada. lari kemana? Ditanya mana, lari kemana ya? Itulah kualitas Edis. Dan kita dengar ini iklan bagaimana pengakuan Edis bahwa dia bukanlah pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Oke ya, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi sebenarnya dia debat mewakili apapun, aku bingung gitu. Lah, kemana dia? Biasa modal congor. Jadi teman-teman udah Diri lihat ya. sendiri. Ujung-ujungnya kita tahu lah kalau Edis ketemu Bang Zuma, yang dia inginkan adalah memancing kemarahan. Gimana cara memancing kemarahan Bang Zuma? Itu faktanya. Emang dia tuh nggak ada ilmu dari dulu, dari zamannya WA dia tuh cuma kayak begitu. Bagaimana cara mancing kayak Bang Zuma ini, ya kan? Bikin apa ya? Bikin penghujatan atau marah. Nah, dia Iya, caranya biar kayak nanti bisa gitu. laporkan dia. Ya, Ormas Kristen maju. Sudah memancing dia. Sakral Kristus, sakral Laskar. Jadi gini, teman-teman sekalian, dia datang membawa tema kemudian bahwa tanda-tanda kenabian itu ada di kitab-kitab terdahulu. Ada di kitab terdahulu. Lalu dia cari di kitab terdahulu, katanya nggak ada tanda itu. Kenapa tidak ada tanda itu? Karena tempat dia cari itu adalah kitab dari Romawi. Al-Quran menceritakan tentang kitabnya Nabi Musa, kitab para nabi. Sementara dia cari di lembaga Bible Indonesia. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Makanya saya minta, mana tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalau di dalam kitabnya Nabi Musa betul tidak ada tanda-tanda itu, berarti ada yang khilaf, ada yang salah dalam penyampaian kemudian pemberitaan hadis tersebut. Tapi bukti, bahan, materi, tempat dia kemudian mengatakan itu tidak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab revisian terjemahan Septuaginta yang kemudian direvisi, dikoreksi setiap saat. Kan bahlul. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas kepada kita, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mau percaya kepada mereka, mengharapkan adanya kebenaran dari mereka, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, padahal mereka mengetahui mengubahnya. Lalu di ayat lain Al-Quran juga mengatakan, wa im minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok manusia yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan kitab,
dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Yang mereka tunjukkan dan yang Edis jadikan referensi untuk mencari nubuatan itu di buku terjemahan. Bagaimana mau menemukan sementara yang dia pakai itu adalah buku palsu, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya para nabi. Dia cari di sana. Kan Bahlul itu yang mau diskusi dengan saya. Ya kalau saya juga bertanya yang sama, di mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Yang terjemahan deh, jangan Torah, yang terjemahan aja. Tuhan ada punya tato di paha. Kan tadi katanya tompel, nah sekarang tato, ada nggak nubuatannya? Tuhan bertato di paha. Jadi sudahlah Edis, ya kau gila-gila aja sendiri, nggak usah kau ngajak-ngajak orang. Ilmumu nggak ada, Edis. Kita dari Facebook, Edis. Habis itu kita ke WA, Edis. Habis itu kita ke Zoom. Ya, semua sudah kita lakukan. Berdiskusi, mau macam apa lagi yang tidak kulayani kau? YouTubeku masih ada sampai sekarang. Ada puluhan hasil diskusi-diskusi kita, Edis. Sekarang kamu itu bebas menghujat karena kau di luar negeri. Bukannya saya takut, enggak. Apa yang saya takutkan sama babi kayak kau? Enggak ada takut-takutku sama babi, enggak ada. Orang manusia aja juga beda-beda dianya. Apalagi cuman babi. Enggak ada takutku sama kau. Tapi kalau kau ingin benar-benar kamu punya ilmu, benar-benar kau ingin menjatuhkan kebenaran Islam, mari kita offline. Kan dari dulu saya minta. Pendeta kan saya tantang, bukan kau yang kutantang, kau pendeta rupanya. Kau pendesta. Yang saya tantang itu, yang saya ajak diskusi itu pendeta, bukan kau. Nah kalau kamu khusus Edis, mari kita offline. Ya kamu kan udah dikenal tuh, udah dikenal orang Indonesia. Datanglah ke Jakarta, kita bikin, kau bertemu dengan saya 1 lawan 1. Atau kau ajak semua Kiamat, CP, RK, penghujat-penghujat itu. Ajak mereka saya sendiri, tapi offline. Benar-benar ilmu kita gunakan, benar-benar ilmiah diskusinya. Jangan congor. Ya kalau cuman kayak begini kau bebas ngomong apa saja. Ya kau bebas kemudian bernarasi apa saja, menghujat apa saja, bebas. Mari kita diskusi. Di mana kamu mau? Offline tapinya. Khusus untuk kau dan teman-teman penghujatmu, kita offline. Saya jamin keselamatanmu. Saya bayar kemudian kamu pasti aman. Yang penting diskusi ilmiah. Kau bawa data-datamu, hadirkan semuanya, kita diskusi. Jangan cuma modal kacamata kau. Hanya karena ingin kemudian donasi dari Kristen Indonesia, kamu bebas kemudian menghujat, menertawakan kemudian ajaran Islam. Bukan begitu caranya. Diskusi kita offline. Begitu Edis. Ya. Saya kira begitu adik-adik sekalian. Silakan. Modal lubang hidung besar kaki. Ya itu dia makanya. Ada yang takut sama dia. Beda-beda. Dulu gimana sama Yesus, terus dia menolak, terus begitu.